Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 77. Berhasil ditemukan. Segaf dan ibunya Maryam mematung di tempat mereka ketika melihat wajah Jenika. Mereka tidak menyangka jika suatu kebetulan ini bagian dari takdir untuk membuat pertemuan ini terjadi. Berarti Hilda sudah mengetahui sebelumnya kalau kakek Salim adalah kakek buyutnya. Pantas saja ia terlihat sangat santun pada kakek, jadi ini jawabannya, batin Segaf. Kakek Salim yang selama ini memohon kepada Allah agar ditangguhkan umurnya sampai ia dipertemukan dengan cucunya, dan sekarang Allah sudah memenuhi harapannya itu. Maryam memberikan obat luar untuk Jenika ke Danzel yang langsung memoleskan ke kening dan pelipis Jenika, lalu menempelkan tangannya bekas minyak kayu putih itu ke hidung istrinya agar Jenika segera siuman. "Baby, bangunlah sayang. Urusan kita di sini belum dimulai. Aku mohon," bisik Danzel lirih. Kakek Salim menempelkan telapak tangannya ke kening cucunya sambil membaca doa. Sesaat kemudian Jenika mulai mengerang sambil mendesis. Set. Mata Jenika menyapu sekitarnya dan melihat lagi wajah senja kakeknya yang sedari tadi mengusap air matanya berkali-kali seakan tidak ingin berhenti. "Sayangku, cucuku," lirih kakek Salim dengan mulut bergetar. Jenika bangkit perlahan dibantu oleh suaminya. "Danzel, kakek." Tatapan Jenika berkabut dengan bulir bening meluncur deras sambil memegang tangan tua itu yang mengulur mengusap pipinya dengan lembut. "Alhamdulillah. Allah telah mengabulkan doaku dan aku bisa mati dengan tenang karena sudah berjumpa denganmu, sayangku," ucap kakek Salim terbata-bata. Jenika langsung mendekap ayah kandung dari ibunya ini. "Jangan membuatku merasa kesepian lagi, kakek. Kakek belum bertemu dengan anak-anakku yang lain. Bertahanlah sebentar kakek," pinta Jenika sambil terisak. "Insya Allah sayang, kakek akan tunggu momen itu juga." Awalnya kakek ngobrol dengan bahasa Indonesia dan Jenika menimpalinya dengan bahasa Turki membuat kakeknya bingung sendiri karena dialek Jenika seperti orang yang sudah lama tinggal di Turki. Jika Segaf dan ibunya bisa menyimak obrolan kakek dan Jenika menggunakan bahasa Turki namun tidak dengan Danzel dan Dava yang kini hanya melongo tidak bisa mengerti bagian kata yang manapun hingga keduanya hanya bisa menarik nafas panjang. "Jadi, Hilda adalah cucuku. Mengapa kamu memberi nama ibumu pada cucuku?" tanya kakek membuat Jenika merasa bingung. Hilda siapa kakek?" tanya Jenika. "Oh, jadi Bunga memperkenalkan dirinya pada kakek dengan nama Hilda. Namanya Bunga kakek. Mungkin dia ingin menutupi jati dirinya karena sedang menjalankan tugasnya," ungkap Jenika. "Tugas? Segaf. Apa yang terjadi pada cicitku? Tadi kamu bilang cicitku dalam masalah." Kakek baru ingat misi Bunga yang mengantarkan nyawanya dalam bahaya. "Katakan, apa yang terjadi pada cicitku?" desak kakek Salim yang teringat lagi dengan perkataan Segaf. "Agen kita tenggelam di laut lepas usai membekuk penjahat," ucap Segaf menggunakan bahasa Inggris agar semuanya bisa mengerti. Kini giliran Dava yang tercekat bercampur bingung. Agen apaan?" timpal Dava menatap wajah Jenika yang masih terlihat pucat. "Dava, calon istrimu itu adalah agen rahasia FBI. Maaf, kami harus merahasiakan tentang Bunga darimu."
Ucap Jenika membuat Dava terkesiap, begitu juga dengan Segaf yang syok mendengar Dava adalah kekasihnya Bunga. Maaf kakek. Kenalkan. Ini suamiku Denzel. Aku sudah memiliki 5 orang anak. Anak pertamaku kembar 3 yaitu Adam, Bunga dan Cintami. Dan anak keduaku kembar yaitu Denada dan Eirami, tutur Jenika. Denzel menyalami kakek sambil menyebutkan namanya. Ia juga menyalami Segaf dan mengatupkan kedua tangannya penuh hormat pada Mariam yang mengatupkan kedua tangannya sebagai bentuk salam kenal. Kenalkan juga ini calon menantuku Dava. Dia seorang marsekal muda angkatan udara. Ucap Jenika memperkenalkan Dava pada keluarganya. Kini giliran kakek memperkenalkan Segaf dan ibunya pada cucu dan cucu menantunya. Dava yang masih terlihat bingung memikirkan status Bunga yang merupakan agen rahasia FBI. Ditambah lagi Dava merasa gemas sendiri saat mengingat dirinya yang telah mengawal kekasihnya sendiri ke Amerika 1 bulan yang lalu. Bunga. Aku berharap kamu bisa selamat dari mara bahaya ini atau aku akan mengakhiri hidupku juga, batin Dava. Setelah melepaskan temu kangen Jenika dan kakeknya, Segaf mengajak ketiganya menuju kapal mereka untuk melakukan pencarian terhadap Bunga. Jenika mewanti-wanti Segaf dan Dava untuk tetap melindungi identitas Bunga sebagai agen rahasia FBI. Keempatnya sudah berada di atas kapal Angkatan Laut Istanbul, Turki. Jenika yang jenius sedang menggunakan aplikasi penangkap sonar pada jam tangan atau kalung bahkan cincin yang dikenakan putrinya yang sudah dirancang khusus untuk mengetahui titik keberadaan gadis itu jika berada di kedalaman palung laut yang menjorok lebih dalam jika terbawa arus bawah laut. Jenika menggunakan laptopnya untuk bisa melihat area sekitar kapal mereka saat ini. Aplikasi ini akan menangkap sinyal jika dilakukan di atas permukaan laut tidak jauh dengan titik kejadian di mana Bunga terakhir terbawa pusaran arus. Beberapa angkatan laut yang sudah siap dengan perlengkapan penyelaman untuk mencari keberadaan Bunga, dicegah oleh Jenika. Tunggu instruksi dariku dan kalian boleh menyelam. Jika terlalu dalam, letak putriku, tidak usah menyelamatkannya karena kalian tidak bisa bertahan di dalam sana. Jika kalian nekat melakukannya, paru-paru kalian tidak sanggup menahan tekanan air karena saraf kalian akan mati rasa, ucap Jenika. Baik nyonya, ucap mereka serentak. Jenika memerintahkan Segaf tetap menjalankan kapalnya sambil mendeteksi keberadaan Bunga. Tante. Perputaran arus bawah laut akan mengalir seperti sungai yang akan membawa Bunga ke tepian. Kenapa kita tidak menggunakan helikopter juga untuk mencari Bunga yang mungkin sudah terhempas ke pinggir pantai di bawah oleh ombak, ucap Dava dengan prediksi secara ilmiah. Kamu benar Dava. Bagaimana Segaf? Apakah Dava bisa menggunakan helikopter kalian untuk mencari putriku di pinggir pantai? Ucap Jenika. Baiklah. Silahkan gunakan helikopter milik kami dan 1 temanku akan menemanimu, ucap Segaf pada Dava. Jenika memberikan tas ransel pada Dava. Ini ada selimut dan obat-obatan jika dibutuhkan saat kamu menemukan putriku, ucap Jenika. Tunggu Dava. Aku akan menikahkan putriku denganmu sekarang. Aku tidak mau kamu menyentuh putriku tanpa kamu halalkan dulu dirinya. Ucap Denzel membuat Dava terbelalak sekaligus merasa sangat terharu. Pasalnya di saat genting seperti ini dirinya mendapatkan restu dari ayah mertua. Apakah kamu siap Dava?
menikah dengan Bunga sekarang. Tegas Denzel membuat Dava mengangguk dengan cepat. Ya, saya siap Dedi. Ucap Dava antusias hingga tanpa sadar menangis haru. Begitu pula Jenika yang menangis sejadi-jadinya saat ini karena putrinya pasti akan bahagia jika dia tahu ayahnya sudah menikahkan Dava dengan dirinya. Apa maharmu untuk putriku, Dava? Tanya Denzel. Kebetulan Dava membawa kalung emas putih bertahta berlian yang ia beli di Amerika sebagai oleh-oleh untuk Bunga. Dan ia memang sengaja memberinya saat ingin menemui Bunga di kediaman gadis itu. Siapa sangka perhiasan itu kini menjadi mahar untuk Bunga di pernikahan mereka yang mendadak ini. Segaf dan rekannya siap menjadi saksi untuk pernikahan Bunga dan Dava hari itu. Pernikahan itu dilangsungkan di atas kapal dalam keadaan darurat. Denzel yang sudah menghubungi Kepala KUA Jakarta melakukan pernikahan itu melalui virtual dengan laptop miliknya. Denzel menikahkan sendiri putrinya. Muhammad Dava Nugraha bin Gavin Bramantio, saya nikahkan dan kawinkan putri saya Cantika Bunga Nur Aslin binti Denzel Nixon dengan seuntai kalung berlian dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Cantika Bunga Nur Aslin binti Denzel Nixon dengan mas kawin tersebut tunai, ucap Dava tegas dan lugas dalam satu tarikan nafasnya. Sah, ucap Segaf. Sah, ucap Ali. Dava mengecup tangan Denzel penuh taksim dan mendekap ayah mertuanya itu penuh haru lalu berganti mengecup tangannya Jenika. Tanpa berlama-lama, Dava sudah siap berangkat mencari Bunga dengan helikopter milik Angkatan Laut itu. Bawa pulang putriku dalam keadaan selamat atau kau mau menjadi duda sebelum menyentuh putriku, ucap Denzel tegas. Insya Allah. Doakan aku Dedi, ucap Dava lalu masuk ke dalam helikopternya bersama anak buahnya Segaf. Pencarian dilakukan dengan dua cara yaitu menyisiri tepi pantai dengan speedboat dan helikopter melalui udara. Dari atas udara Dava memantau setiap titik penjelajahannya dengan sangat teliti, tentunya dibantu dengan alat yaitu teropong. Sudah hampir 3 jam mereka menyusuri setiap pulau yang ada di sepanjang pantai namun tidak juga ditemukan tanda-tandanya Bunga. Sementara Jenika yang sudah menemukan signal dari salah satu aksesoris yang dipakai putrinya terlalu dalam di laut sana dan itu membuatnya tidak yakin bahwa putrinya berada di dasar laut. Jika Bunga meninggal maka dirinya akan mengambang di atas permukaan laut itu yang diharapkan oleh Jenika jika takdir Bunga harus berakhir di dalam laut sana. Betapa pasrahnya seorang Jenika atas kematian putrinya, tetap saja hatinya berharap Bunga masih hidup. Begitu pula dengan Denzel yang ada di speedboat di luar sana. Hati pria ini terasa lebih nelangsa, ia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya di depan 5 orang prajurit angkatan laut yang menemaninya saat ini mencari putrinya, Bunga. Sambil menyisiri sekitarnya dengan teropong di tangannya, pikirannya tertuju pada wajah cantik putrinya. Wahai putriku tercinta, karenamu, batinku sesak dan hatiku terhimpit duka atas kehilanganmu. Air mataku menganak sungai enggan untuk berhenti. Sebanyak apapun ku menangis, kepedihanku tak pernah mau berkurang. Apa yang menjadi kecemasanku, telah terbukti kini. Wahai putri kecilku, masih terasa lengan ini mendekapmu saat kau dalam buayanku. Ku dendangkan lagu pengantar tidurmu walaupun suaraku tak sebagus penyanyi ternama hanya ingin memastikanmu terlelap.
Wahai malaikat kecilku, aku bukan ayah yang luar biasa bagi kalian. Tapi aku menghidupi kalian dengan kelelahan, keringat, darah dan air mataku untuk memastikan makanan yang kalian makan adalah dari rezekiku yang halal. Kasih sayang, cinta dan perhatianku tak berkurang sedikitpun. Hanya ingin melihat kalian tumbuh dan bermanfaat untuk orang banyak, batin Denzel sambil menyapu pandangannya dengan teropong di sekitar pantai masa kecilnya Bunga. Sementara di atas udara, helikopter memperluas pencarian mereka lebih jauh dengan perhitungan secara tematik bagaimana pergolakan arus bawah laut membawa sesuatu seperti ikan hiu, lumba-lumba dan paus menyeberangi negara lain dalam waktu 2 malam. Itulah yang dilakukan oleh Dava saat ini dengan analisisnya sebagai ahli matematika yang menghitung kecepatan angin per detik dalam 1 jam. Semua ada bidang ilmunya walaupun pergerakan air dan angin berbeda kecepatannya. Dava menarik nafas dalam sambil memejamkan matanya. Mengingat lagi kata-kata Bunga saat helikopter mereka yang hampir jatuh beberapa bulan yang lalu. Di mana Bunga mengatakan untuk melibatkan Allah dalam kesulitan yang menghimpit di saat kekuatan manusia dengan keterbatasan ilmunya tidak bisa lagi menggunakan nalarnya, maka jalan terakhir bagi manusia hanyalah memikirkan kekuasaan Allah yang bisa kita andalkan dalam ketidakberdayaan kita. Ya Allah, aku manusia bodoh dan lemah, bahkan aku tidak bisa lagi berpikir untuk menemukan istriku. Tolonglah aku ya Allah, pertemukan kami dalam keadaan apapun. Lirih Dava sambil mengangkat kedua tangannya membuat Ali mengamininya walaupun ia tidak mengerti bahasa Dava, tapi melihat Dava mengangkatkan kedua tangannya dengan bersimbah air mata disertai nama Allah di dalamnya membuat Ali mengerti ucapan Dava. Tuan, sepertinya kita kehabisan bahan bakar. Apakah tidak sebaiknya kita kembali lagi ke armada untuk mengisi bahan bakar sebentar? Tanya Ali. Dava yang sedang mengarahkan teropongnya di bawah sana yang awalnya melihat 2 ekor ikan lumba-lumba putih berjalan beriringan dari tengah laut menuju ke pinggir laut mencegah Ali untuk kembali. Lambat laun ia melihat sesosok di bawah sana di mana di tengahnya ada kedua lengan bertumpu pada kedua makhluk paling cantik di air itu. Wajah Dava berbinar sambil berteriak histeris melihat lumba-lumba memapah tubuh kekasihnya menuju tepi pantai. Alhamdulillah, itu istriku, pekik Dava kegirangan dalam hatinya. Apakah kamu bisa turun lebih rendah helikopternya, Tuan? Pinta Dava tetap mengarahkan teropongnya di bawah sana. Apakah ada sesuatu di bawah sana, Tuan Dava? Tanya Ali yang merasa belum yakin. Sepertinya begitu dan aku yakin itu istriku, ucap Dava dengan kelegaan yang luar biasa hingga tak berhenti bersyukur kepada Allah. Kenakan baju pelampung itu sebagai standar keselamatanmu. Ali mengingatkan Dava yang sigap memakai baju pelampungnya. Setelah semuanya siap, Dava yang sudah mengenakan pakaian selamnya dengan baju pelampungnya pun memasang alat pengaman berupa tali pada pinggangnya. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Dava kemudian turun mengikuti kecepatan ikan lumba-lumba yang membawa tubuh istrinya dengan kecepatan luar biasa. Sedikit lagi, teriak Dava melalui alat penghubungnya pada Ali. Ketika melihat Dava menghampiri mereka, kedua ikan lumba-lumba itu melepaskan tubuh Bunga dan Dava segera menjatuhkan dirinya menangkap tubuh Bunga. Wajah Bunga yang terlihat memar di pelipis dan dagu sebelah kiri membuat Dava menangis. Walaupun begitu kecantikan gadis itu tidak sedikit pun berkurang.
Jilbab berbahan karet itu masih menghimpit menutupi kepalanya. "Baby, kamu sudah bersamaku, Dava tidak segan membenamkan kecupannya pada ribier bunga yang sudah membiru dengan wajah pucat seperti kapas. La memasang alat pengaman pada pinggang bunga dan mengikat pinggang mereka berdua dengan kencang. Dava melihat dua lumba-lumba putih itu menatapnya sambil memutar tubuh mereka menunjukkan rasa senang. "Terima kasih kawan atas bantuan kalian. Aku yakin pasti Allah yang mengirim kalian untuk menyelamatkan bidadariku," tutur Dava pada dua ekor lumba-lumba putih itu. Keduanya melompat ke udara lalu terjun lagi ke dalam laut seakan sedang melakukan atraksi di depan Dava untuk menghibur pria itu. Satu tangannya memberi hormat pada kedua lumba-lumba itu sebagai ucapan terima kasih dan selamat tinggal. "Tarik kami ke atas," teriak Dava pada Ali sambil mendekap erat tubuh bunga dengan kepala gadis itu menopang di bahu kekarnya seperti sedang menggendong anak kecil. Setibanya di atas helikopter, Dava menutup tubuh mereka dengan selimut dan dengan begitu Dava leluasa menanggalkan pakaian selam bunga. Ia memakaikan gamis yang lebih mudah dikenakan bunga kemudian menyelimuti lagi tubuh bunga dan memangkut tubuh bunga seperti anak kecil. Dava mencuri kesempatan mengecup ribier istrinya penuh kelembutan. Dengan begitu ribier bunga merasakan kehangatan. Kopilot memberitahukan kepada Segaf kalau mereka sudah menemukan bunga. "Alhamdulillah. Tante bunga sudah berhasil diselamatkan oleh Dava," ucap Segaf haru. "Alhamdulillah ya Robi," ucap Jenika. Jenika langsung menjatuhkan dirinya lalu bersujud syukur kepada Allah yang telah membawa putrinya kembali dalam pelukannya. Ia menghubungi Denzel agar segera kembali ke kapal. Sementara itu kopilot Ali yang saat ini sedang ketar-ketir saat melihat tombol tanda bahan bakar habis membuatnya khawatir karena sedikit lagi mereka sudah mencapai kapal. "Ya Allah, aku yakin akan kebesaran-Mu, selamatkan kami dengan sisa bahan bakar ini, ya Rob," doa Ali penuh pasrah. Para prajurit angkatan laut itu menatap ke arah helikopter dengan perasaan tegang. Denzel berteriak histeris menengadahkan wajahnya ke langit memohon kepada Allah atas keselamatan helikopter itu. "Ya Allah, aku akan mewakafkan nyawaku di jalan-Mu ya Allah untuk terus menolong sesamaku, maka selamatkan helikopter itu," pinta Denzel sambil terisak. Beruntunglah Segaf cepat tanggap menambah kecepatan kapalnya menghampiri helikopter yang terlihat baling-baling sudah mulai melemah. Tepat di atas permukaan landasan pacu helikopter turun perlahan menapaki kakinya dengan baling-baling yang langsung mati total. Tepuk tangan para prajurit angkatan laut itu memuji keberanian Ali yang mampu mengevakuasi bunga dengan selamat. Brankas telah disiapkan oleh dokter angkatan laut yang perempuan. Ditambah 3 orang suster yang siap menolong bunga. Bunga segera dimasukkan ke ruang perawatan di mana ada beberapa alat medis yang cukup menunjang untuk menyelamatkan nyawa gadis ini. Jenika dan Denzel mendampingi putrinya saat diantar ke ruang rawat. Dava menggenggam satu tangan istrinya sedang tangan bunga yang lainnya digenggam Jenika yang masih menangis di balik cadarnya. Setibanya di dalam ruang IGD itu, hanya Dava yang diizinkan oleh dokter untuk mendampingi bunga sebagai suaminya bunga. Denyut nadinya melemah. Paru-parunya kemasukan air. "Kami akan menguras air dalam paru-parunya, Tuan," ucap dokter membuka lagi baju bunga untuk memeriksa keadaan tubuh agen pemberani itu.
Tubuh Bunga kembali poyos, membuat wajah Dava memerah karena melihat aset berharga istrinya secara jelas di hadapannya kini. Ia memalingkan wajahnya agar tidak tergoda sebagai lelaki normal. Banyak sekali luka lebam di tubuhnya karena benturan material dalam laut. Sepertinya ia mengalami luka dalam yang cukup serius. Ia memiliki ketahanan tubuh yang tangguh. Jika orang biasa berada dalam posisinya, dalam 2 jam sudah dipastikan tewas. Alhamdulillah, Allah masih menolongnya walaupun saat ini keadaannya kritis, ucap Dr. Gena yang tidak tahu jika gadis ini sudah melewati latihan ekstrim untuk menjadi seorang agen rahasia FBI. Setelah ditangani oleh dokter dibantu suster yang memasang beberapa alat medis pada Bunga yang saat ini bagian dadanya terekspos karena ada beberapa alat yang menempel di dadanya untuk memantau jantungnya. Bunga hanya diselimuti selimut tebal oleh dokter dengan badan yang masih polos meninggalkan Dava menemani istrinya. Entah mengapa jantung Dava berdegup sangat kencang saat ini antara bahagia dan terpesona dengan kecantikan Bunga walaupun wajah pucat itu masih mendominasi. Assalamualaikum Nyonya Dava. Sapa Dava dengan perasaan bercampur aduk. Sedih, bahagia, khawatir, gemas dan lebih bahaya lagi tidak kuat mengendalikan perasaannya sebagai pengantin pria. Dava hanya bisa mengecup bibir Bunga untuk memberikan kehangatan. Aku rasa momen pernikahan kita ini sangat luar biasa, baby. Kau diberikan kepadaku dalam keadaan hidupmu diambang kematian. Orang tuamu memberikanmu kepadaku agar kau selamat karena mereka tahu kau berjuang untuk tetap hidup karena ada aku di dalam hatimu, bukankah begitu Nyonya? Walaupun wajahnya tersenyum namun rasa harunya tidak juga berhenti. Terima kasih ya Allah. Dialah rejeki terbesar darimu dalam hidupku. Aku janji tidak akan menyia-nyiakannya. Semoga ujian cinta kami ini berakhir di sini. Jangan engkau berikan lagi kami ujian yang lebih berat lagi dari ini ya Allah. Doa Dava penuh harap pada Robinya. Lanjut ke bab 78.